Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi dharil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kitab Safinatul Najah. Terus dilanjutkan kitab Sulamut Taufik dalam bab fikih. Di sini sampai bab sampai halaman 86. Faslun wa min ma'asir jeli. Faslun utawi iki iku fasal. Utawi iki iku fasal. Ai hadza iku faslun. Utawi iki iku fasal. Wa min ma'asir jeli. Wa min ma'asir jeli lan iku tetep setengah saking piro-piro maksiati sikil kaki, maksiatnya kaki. Apa itu? Masyu utawi melaku. Al-masyu utawi melaku fi maksiatin ing dalem maksiat. Jadi salah satu maksiatnya kaki, yaitu kaki dipakai untuk berjalan dalam kemaksiatan, dalam hal maksiat. Contohnya kalmasyi kaya melaku isi ayatin ing dalam niat Allah di muslimin kelawan wong Islam. Au fi qatlihi utawa ing dalem mateni wong Islam. Au fima utawa ing dalem barang ya durruhu kang melarati apa ma ing muslim. Kang melarati apa ma ing muslim bi ghairi haqqin kelawan tanpa onone hak. Nah, salah satu contohnya yaitu berjalan yang niatnya itu jelek. Niatnya jelek terhadap siapa? Orang Islam. Berniat jelek, niat buruk terhadap orang Islam. Atau bahkan dia berniat membunuhnya. Atau berniat membahayakannya. Nah, sesuatu yang membahayakannya dengan tanpa adanya hak. Beda kalau ada hak. Nah, misalnya hak membunuh karena dia punya hukum, atau dia setelah mendapatkan hukum setelah membunuh kemudian dia diputuskan hukuman mati. Itu ketika kita berniat membunuhnya karena ada hak, itu kan tidak apa-apa. Tapi kalau tanpa adanya hak, itu berarti tergolong maksiat. Nah, berjalannya itu menuju untuk membunuh atau membahayakan orang Islam, itu termasuk maksiatnya kaki. Terus wa abakul abdi lan minggati budak. Minggat budak, terus kemudian dia kan punya tuan. Nah, ketika dia minggat, itu berarti perginya itu dihitung maksiat. Berjalannya kakinya itu dihitung maksiat. Selain budak wazaujati lan bojo adoh, istri minggat, itu berjalannya itu kakinya melangkah itu dihitung maksiat.
Waman lan wong alaihi kang iku tetep ing atase man hakun utawi hak yalzamu kang wajib apa ma ing wong ing kisosin nyatane saking kisos audainin utawa utang au nafakotin utawa nafakoh au birrin utawa mbagusi walidaihi ing wong tuwa lorone wong wa tarbiyatil atfali lan andidik pira-pira bocah cilik wat tabakhturi lan ini contoh yang lain di sini aja. Waman ngalaihi hakun yalzamuhu min kisosin. Perginya seseorang itu masih memiliki hak yang harus atau yang wajib dia selesaikan. Contohnya dia lari dari kisos. Pergi atau lari dari kisos itu termasuk maksiatnya kaki. Lari audainin dari hutang, au nafakotin atau nafakoh. Terus birrin walidaihi, dia punya kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia lari. Nah, larinya itu atau perginya itu kaki yang melangkah itu dihitung maksiat. Lari dari mendidik anak-anaknya itu juga melangkahnya itu dihitung maksiat. Termasuk maksiatnya kaki watabakhturi lan gelelang-geleleng. Watabakhturi lan gelelang-geleleng dalam berjalan itu, ketika berjalan gelelang-geleleng, sombong lah. Filmasi ing dalam laku, bergaya dalam berjalan, tapi gayanya orang sombong. Filmasi ing dalam laku watakhoti riqabi lan ngelangkai pira-pira gulu. Illa li furjatin angin krana lubang. Wal mururu lan liwat baina yadayil musolli ing dalam antarane wong kang salat. Idza kamulat satkalane wis sempurna apa syurutus sutrati pira-pira syarate aling-aling. Wa maduri jelilan andlojorake sikil ilal mushafi maring mushaf. Ini termasuk maksiatnya kaki. Idza kana tatkalane ana apa mushaf ana iku ghairu murtafiin ora ing nggon kang dhuwur. Ketika mushafnya itu tidak berada di tempat yang tinggi, sejajar dengan kaki, kemudian kakinya didelojorkan ke arah mushaf itu juga maksiatnya kaki. Yang atas tadi watakhotir riqab, melangkai leher itu maksudnya ketika berjalan di antara jamaah, utamanya jamaah Jum'ah. Ketika berjalan itu kakinya jangan sampai
terlalu tinggi sehingga sampai ke arah atau melangkah ke area leher orang-orang yang sedang duduk. Itu kalau seperti itu, sampai terjadi seperti itu, berarti itu maksiatnya kaki. Nah, itu kecuali kalau untuk ilali furjatin. Wal mururu baina yadil musolli. Kecuali ada lubang yang sekiranya itu bisa untuk berjalan, minta jalan lah, izin, itu nggak apa-apa. Berjalan di depannya orang yang sholat, apalagi maksiat juga. Sudah jelas ada pembatas atau sutroh seperti sajadah, atau di situ ada apa untuk dijadikan pembatas, maka ketika dia berjalan di depan orang yang sholat itu, maka itu dihitung maksiat. Wa madur jeli, nah itu tadi sudah. Wa kullu masyin, wa kullu masyin lan saben-saben mlaku ilal muharrami maring perkara kang den haramake. Berjalan semua dalam hal berjalan yang tujuannya itu diharamkan, apapun yang di situ tujuannya diharamkan, maka juga itu dihitung maksiat, maksiatur rajul. Wa takhallufun lan ngeri ngan wajibin saking perkara wajib. Dalam hal melakukan kewajiban dia terlambat, nah, sengaja itu. Wa takhallufun, ngeri itu berarti kan sengaja terlambat. Malah gak sengaja ya beda lagi. Faslun wa min ma'asil badani. Faslun taiki iku fasal, ai hadza iku fasal wa min ma'asil yadaini, lan iku tetap saking piro-piro maksiate anggauta badan, maksudnya dihitung keseluruhan badan, itu berarti mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, berarti lebih banyak. Yaitu apa? Uququl walidaini, uququl walidaini utawi nglarakake wong tuwa loro, menyakiti kedua orang tua. Itu hitungannya maksiat badan, bukan hanya kaki, tangan, lisan, enggak, malah semuanya. Berarti kan lebih banyak. Awal firaru lan lumayu, lari, minazahfi saking barisan perang, pengecut berarti. Waqati atur rahimi lan megot sanak raket, memutus persaudaraan, itu juga bukan hanya suatu bagian yang dihitung maksiat, tapi seluruh badan. Wa idzaul jari lan gawe loro tangga, menyakiti tetangga, itu juga, itu termasuk berarti dosanya lebih besar daripada maksiat kaki tadi. Maksiat tangan di atas juga sudah ada. Walau kafiron lan senajan ono sapa jar iku kafir, walaupun tetangganya itu non Islam, kafir, tapi tetangganya itu walaupun kafir dia tidak mengganggu, itu pun nggak boleh kita sakiti. Ketika kita menyakiti, berarti itu tergolong maksiatul badan. Walahu iku keduwene kafir amanun utawi keamanan ini. Orang kafir yang sudah dijamin keamanannya. Azan kelawan nglarakake zahiran kang pertelo, wa tahdzibu lan sudah zahiran kang pertelo,
itu menyakitinya jelas-jelas secara zahir, bukan secara batin, secara zahir dalam menyakiti tetangga tadi, seperti memukul, menghina dan lain sebagainya. Yang jelas kelihatan. Watahdibu lan macar rambut wan, itu walaupun yang berhubungan itu rambutnya, rambut putih, sudah putih kemudian disemir bisawadi kelawan ireng, semir hitam, itu yang dihitung bukan maksiatnya rambut enggak, tapi malah seluruh badan. Karena itu pengaruhnya ya keseluruhan. Wa tasbihur rijali lan oleh nyerupani pira-pira wong lanang bin nisa'i kelawan wadon, wa aksuhu lan sebaliknya. Berarti tidak menerima takdir. Sudah ditakdirkan laki-laki, dia berkeinginan menjadi perempuan. Wa aksuhu, sebaliknya. Itu juga maksiatnya badan. Wa isbalu saubi lan nglembrehake pakaian. Nglembrehake pakaian. Kalau memakai pakaian, pakaiannya itu ngampe atau sampai ke bawah, sampai ke tanah, yang tujuannya lil khuyalai krono agul-agulan atau unggul-unggulan, ile, sombong lah, tujuannya sombong. Wal khina'u lan pacaran fil yadaini ing dalam tangan loro, warijlaini lan sikil loro, lirajuli keduwene wong lanang. Lirajuli keduwene wong lanang bila hajatin kelawan tanpa hajat. Berjalan dengan memakai baju yang berlebih, yang tujuannya untuk sombong atau agar dipandang. Itu juga termasuk maksiatnya badan. Wal khina, pacar, memakai pacar dalam kedua tangan atau kedua kaki, kukunya maksudnya. Nah, kalau bukan hanya kuku, sekarang pacar kan tidak hanya di kuku, di kulit. Nah, itu termasuk maksiatnya untuk lirajul, untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak. Dan dengan tanpa adanya kebutuhan, itu juga masuk pada maksiatnya badan. Wa qad'ul fardhi lan megot fardu bi ghairi uzrin kelawan tanpa ana uzur, meninggalkan kewajiban dengan tanpa adanya uzur. Wa qad'u naflil haji lan megot atau meninggalkan sunai haji wal umrati lan umrah. Walaupun itu sunnah, tapi untuk haji dan umrah itu ketika ditinggalkan itu tergolong maksiat. Karena itu ibadah yang termasuk melibatkan suatu hal yang besar. Ketika menyanyiakannya itu, walaupun itu sunnah, maka dihitung maksiat. Wal muhakatul mukmini lan nyerupaake wong mukmin, istihzaan krana nggeguyu atau menertawakan bihi kelawan muslim. Ada orang mukmin itu disama-samakan, dibanding-bandingkan, yang tujuannya itu untuk menghina atau menertawakan orang mukmin tersebut. Itu juga maksiat yang besar itu. Semua anggota badan hitungannya, bukan hanya tangan, kaki. Wata susulan niti-niti ngalang auratin nasi ing atase
pira-pira ngaurate menungso, mencari kejelekan orang lain, keburukan orang lain, itu juga maksiatul badan. Wal wasmulan gawe andeng-andeng, nggak punya andeng-andeng, tai lalat, itu dia buat, itu juga maksiat. Wahajrul muslimi lan ngenengaken atau mendiamkan orang Islam, wong Islam. Fauqa salasin ing dalem sak ndure 3 dina. Illa li udhrin angin krana udhur. Sesama muslim yang asalnya biasa-biasa aja berkomunikasi, bertukar sapa, terus dia mendiamkan selama 3 hari. Itu juga termasuk maksiatul badan. Kecuali ada uzur syara'iyyin kang bangsa syarak. Hawa mujalasatil mubtadi'i. Uzur syarak itu tujuannya untuk memberi pelajaran agar dia sadar. Itu kan beda. Hawa mujalasatil mubtadi'i lan lelungguhan bareng-bareng karo wong ahli bid'ah. Duduk bersama dengan orang-orang yang ahli bid'ah. Itu juga maksiatul badan. Awil fasiki utawa wong fasik. Lil yang tujuannya lil inasi krono ngayemake hati, untuk menghibur hatinya. Bukan tujuan yang baik, itu tujuannya untuk ya sekedar hiburan berarti. Duduk bersama orang bid'ah, ahli bid'ah, orang yang fasik, dengan niat seperti itu, lil inas, itu juga maksiatul badan. Wa lubsu dzahabi lan menganggo emas, wal fiddati lan perak, wal hariri lan sutra, au ma utawa barang, aksaruhu kang utawi akeh-akeh mah apane waznan timbangane, minhu iku minhu saking sutra, memakai emas, perak, sutra, itu juga termasuk maksiatul badan. Atau barang yang campuran, bahannya campuran antara emas, fiddah, harir dengan dicampur dengan yang lain. Tapi emas, fiddah, harirnya itu lebih banyak dari campurannya. Jadi kan lebih mendominasi. Itu juga termasuk dihitung maksiat. Lirrajuli tumrap atau teruntuk orang laki-laki, al-balighi kang balik, illa khatamal fiddati angin ali-ali saking seloko. Fiddah itu seloko, di sini makna seloko. Wal khalwatu lan nyepi, berarti besi biasa. Wal khalwatu lan nyepi bil ajnabiyati kelawan wadon bangsa liya, wanita lain, ajnabiyah, itu juga maksiatul badan. Wa safarul mar'ati lan lungone wong wadon bi ghairi nahwi mahramin kelawan tanpa upamane mahrame, perempuan pergi sendiri tanpa adanya mahram, itu juga maksiatul badan. Wastikhdamul khurri lan gawe pelayan wong merdeka, karhan kelawan meksa, wal istighfafu lan ngino-ngino, karhan kelawan meksa. Jadi statusnya itu orang merdeka, kemudian dia jadikan pembantu dengan memaksanya. Kan itu berarti kan menyiksa, memaksa. Itu juga maksiatul badan. Beda kalau memperlakukan pelayan kepada budak, atau itu benar-benar pelayan, itu beda lagi.
Wal istighfaful bil ulama'i wal istighfafu lan ngino-ngino menghina bil ulama'i kelawan pira-pira wong alim, menghina orang-orang alim, orang-orang yang berilmu itu juga maksiatul badan. Wabil imamil ngadili wabis saibi al muslimi ila akhirih. Sampai di sini dulu, kita lanjut ke bagian berikutnya. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.